Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan masteknisi.com. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah upgrade device-nya saya pribadi, yaitu berupa solder. Karena solder yang sebelumnya begitu, ini soldernya Deco 40 watt begitu. Ini sudah kurang enak begitu, atau sudah waktunya ganti. Kemudian ini sudah bengkok juga. Kandidatnya setelah lihat-lihat kemarin di beberapa toko kios, akhirnya memutuskan untuk membeli Crispo ini. Oke, ini oke. Soldering toolset 20 sampai 200 watt dari produknya Crispo dengan nomornya 10919836. Di sini ada 3 piece. Kemudian di sini ada teksnya soldering PCB printed circuit board begitu. Kemudian di sini ada notif untuk di sini jangan menekan saklar lebih dari 20 detik begitu. Untuk unitnya sendiri seperti ini. Oke. Kemudian untuk harga ini saya beli tanggal 26 Maret di Crispo cabang kota saya tinggal 171.000 begitu. Ini hebat sekali karena kemarin saya cuma dapatnya 40 watt begitu. Kemudian ini langsung lompat ke 200 watt. Sebenarnya ini sudah saya pakai karena mengejar deadline kerjaan begitu. Sudah saya pakai 2 kali begitu. Kemudian ini saya masukkan lagi untuk membuat sebuah video unboxingnya. Oke, ini peringatan yang ada di bagian belakangnya. Don't touch tips itu ujung ya, atau metal parts, bagian yang berbahan metal, mungkin besi yang di bagian ujungnya itu akan menciderai dengan berat begitu dan seterusnya begitu. Ya pokoknya hati-hati dengan alat ini karena dia punya panas yang tinggi sekali. Kemudian ini working instruction itu untuk pengerjaan. Ini bersihkan bagian yang akan disambungkan, kemudian bersihkan solder bagian ujungnya yang besi, dan juga dilapisi mungkin ini dilapisi apa ya, saya kurang tahu, tapi saya makanya akhirnya menggunakan fluk begitu, diberikan fluk. Kemudian panaskan bagian bukan soldernya yang membutuhkan untuk disambungkan. Jadi bagiannya contohlah jack audionya itu yang agak diberikan panas sedikit untuk memudahkan dia biar menempel kawat tenolnya begitu. Kemudian apply flux core to the hidden parts. Jadi berikan flux di bagian yang akan dipanasi, kemudian baru dipanaskan menggunakan solder ini. Oke, langsung gini saja. Tadi ada 3 piece ya. 3 piece itu ada 3 bagian. 3 bagiannya. Yang pertama adalah soldernya itu sendiri. Kemudian di sini ada diberikan 1 gulung kawat tenol. Kemudian di sini ada penyangga untuk soldernya. Untuk penyangga solder ini rekan-rekan tinggal buka saja, kawan-kawan semua. Nah ini begini, gini. Kemudian setelah begini, ini saya taruh di sini. Nanti untuk pemasangannya di solder itu bisa bebas, bisa begini, bisa, maupun bisa begini pun juga bisa. Nah ini untuk meletakkan gagang yang panas dari bagian soldernya ini. Kemudian di sini ada 2 lubang. Lubang 2 ini bisa dipakai untuk memberikan baut, kemudian ditahan di meja di bagian tertentu. Terserah nanti diletakkan di mana.
Cuma kalau saya fleksibel aja lah, nanti ngikuti kondisi yang ruang tempat untuk saya mensolder begitu. Oke, langsung ke soldernya sendiri. Oke, ini untuk kabelnya itu sekitar 1,5 meter, jadi panjang sekali. Ini panjang sekali, jadi enak begitu, karena kadang dengan sumber listrik itu kita nggak dekat gitu. Kemudian oke, bentuknya sendiri seperti ini. Cakep sih, karena sebelumnya saya pakai yang model panjang begini, jadi ini pengalaman baru begitu ya. So far so good nih, so far so good. Waktu kemarin nyoba di sekali hari kemarin, kemudian sekali barusan. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada lampu, nanti saya demokan saja. Kemudian ini bisa dibongkar ya, jadi kepalanya bisa diganti dengan bermacam-macam kebutuhan. Ini sudah saya pakai sehingga warnanya menghitam begitu, pernah dipakai begitu. Nah, ini bisa dilepas, jadi bisa disesuaikan dengan mata kepala. Kalau pengen yang lebih runcing, berbelok atau berbentuk pisau cutter itu tinggal mencari kepalanya saja. Oke, ini sudah buat. Untuk ujungnya seperti ini. Ini kemarin saya pakai untuk mensolder modem ProLink, itu bisa dan enak sih. Oke, ini tertulis 220 volt 50 Hz, ini 20 atau 200 watt. Jadi ini mungkin ya masih spekulasi. Ini kalau kan ini kan ada on off, jadi kalau dilepaskan itu mungkin dia akan turun sampai ke suhu 20 watt, tapi ketika ditekan dia sampai dengan 200 watt begitu, langsung auto begitu ya. Karena di bagian kardusnya tadi sudah ada informasi bahwasanya jangan menekan tombolnya itu lebih dari 20 detik, karena saya pikir panasnya yang tinggi begitu. Tapi di lapangan nanti bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di kawan-kawan semua. Oke, langsung ini saya nyalakan. Oke, sudah saya pasang di jack listrik, kemudian dia nyala ya. Ini nyala. Ini jika saya tekan, dia nyalanya makin terang. Saya tekan, dia nyalanya makin terang begitu. Ini berhubung saya juga pengalaman untuk mensolder agak kurang begitu, jadi untuk demo langsung ke solderannya tidak saya siapkan begitu. Tapi dari 2 pengalaman kemarin itu so far so good lah. Ini saja, ini ada pembersih solder seperti ini, Arpus. Jadi ya enak-enak saja sih. Ini tampaknya belum begitu panas. Arpus ini dia keras ya, dia keras sekali. Ini ada sisa T0, sekalian saya ambil. Oke, untuk dari segi panasnya saya oke banget. Ini solder panas yang pernah mas teknisi pakai. Semoga ke depan saat masang ke jack audio maupun perangkat-perangkat yang lain itu akan memudahkan, efektif dan efisiensinya akan semakin tinggi. Oke, sekian dulu dari mas teknisi. Semoga video ini bermanfaat kawan-kawan. Like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.